Baik teman-teman, di depan saya ini ada Ninja SS Zebra warna merah ya. Pastinya asli SS, nggak konvertan. Plat khas Semarang asli ya. Mbak Ben. Kenapa saya buat video review ini? Karena saya ingin menunjukkan part-part apa aja yang udah kepasang di Ninja SS Zebra saya ini, bangun dari nol. Emang bener-bener dari nol, dari orian hingga sekarang menjadi penampakan seperti ini. Kita langsung aja bahas ya, mulai dari kaki-kakinya dulu. Nah, kaki-kakinya saya nggak mau kompromi ya. Saya tetap pakai RCB Palang 6 seri SP522 for Ninja RR. Kenapa saya pakai Ninja RR? Yang pertama karena looknya dapat banget. Karena yang bawaan aslinya di Ninja S atau RR itu ukurannya 250 sepertinya. Nanti saya ralat di deskripsi video untuk ukurannya berapa, nanti saya lihat kisi-kisinya dulu atau contekannya dulu. Nah, yang jelas ini pakai velg RR ya, RCB SP522 velg RR warna gold. Seperti ini tampilannya. Depan ukuran 215 dan belakang ukuran 315. Jadi pas banget ya untuk dipasang di Ninja SS ini. Untuk di bagian dis depan saya pakai merek Nasrbit ukuran 320. Baut titanium. As roda pun juga titanium, bisa dilihat titanium ya. Dan saya memakai kaliper mesin 4 piston warna grey ya teman-teman ya. Keren banget, titanium juga ini. Oke banget ya. Cokok saya masih pakai original. Selebor juga saya masih pakai original. Rencananya saya mau pakai selebor karbon biar kelihatan oke dan disandingkan sama sayap warna hitam itu kelihatan keren. Untuk selang karbonnya sendiri saya pakai yang murah meriah, TDR, budget pelajar, karena pakai L terlalu over menurut saya. Dan untuk bannya ini yang depan saya pakai 90/80 ya teman-teman ya, pastinya Pirelli Diablo Rosso. Oke, lanjut ke bagian atas. Saya pakai lampu Ibis ya, merek Ibis mini biled. Tampilannya seperti ini, lumayan cukup terang tapi harus bobok. Untuk di bagian dalamnya itu, bagian reflektornya harus bobok. Sebenarnya eman-eman sih, tapi daripada jadi lampu ayam mending pakai ini dulu aja, karena biled sekarang harganya nggak ngotak-ngotak, apalagi yang memang kepala asli ya, kepala asli SS untuk reflektor dan ringnya. Di bagian kupingan saya pakai merek B Pro, pakai B Pro ya, seperti ini tampilannya ya, mereknya B Pro ini ya teman-teman ya. Mereknya B Pro ya, kelihatan ya. Nah, ini B Pro. Nah, kenapa enggak pakai 2TC atau pakai day? Menurut saya nanggung, karena emang di Ninja SS saya ini memang konsepnya budget pelajar, agak sedikit premium, makanya saya kasih kupingan merek B Pro. Walaupun di merek day bentuknya hampir sama, tapi saya lebih biasa pakai merek B Pro sih, yang udah terjamin kualitasnya. Untuk sennya saya masih pakai original ya teman-teman ya, masih pakai original dan belum saya aneh-aneh. Oke, ke bagian kokpit saya pastinya pakai stang merek
Kawasaki asli dari KMI asli, punyanya Ninja Kiss. Untuk ini holder stangnya saya pakai merek WE3 ya. Untuk link deskripsi pembelian nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Ini WE3. Kenapa saya pakai WE3? Karena benar-benar sekokoh itu CNC-nya, bagus banget kalau dilihat, dan looknya keren banget ketimbang yang aslinya. Di bagian holder saya masih pakai ori, tapi pakai ini ya, baut titanium juga, kiri dan kanan. Untuk master couplingnya saya pakai punyanya ER6 asli, kokoh banget sampai sekarang juga masih bagus sih. Pembelian sudah 2 tahun yang lalu. Di bagian tabung rem saya pakai merek RPD ya teman-teman. RPD yang tabung nanggung, yang bukan tabung yang besar. Jadi tampilannya seperti ini. Bisa dilihat. Ini udah include sama bracket ini ya teman-teman. Jadi tinggal pasang aja. Selanjutnya saya pakai master rim Nissin 4 piston warna silver titanium grey juga, tampilannya seperti ini. Ini juga sudah lama saya pakai, masih awet banget ya. Di bagian hand grip saya pakai RCP, murah meriah saja, cuma 60.000. Nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi ya, kanan kiri. Dan yang nggak kalah penting dan nggak kalah sultan, saya pakai ini, apa namanya ini, Jalu WR, bukan WE, WR3 yang warna silver. Karena kemarin di toko online cuma tinggal satu, makanya langsung saya check out karena sesuai dengan konsep saya, warnanya silver sama kayak masternya ya. Ini seperti tampilannya. Alhasil jadi lebih panjang ya stangnya, jadi lebih panjang dan lebih mantap aja kalau digunakan riding, karena dari tangan ini dia nggak bergetar ya. Mulanya saya pakai jalur PCX karena jalur PCX udah mainstream, makanya saya ganti yang WR3 ini ya, walaupun harganya agak lumayan tapi sesuai lah sama budget yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya di bagian tangki ya teman-teman ya. Di bagian tangki masih originalnya, belum repaint, makanya kalau teman-teman lihat ini agak buluk ya, tapi biarkan, tidak apa-apa, karena ini masih emang benar-benar original, belum saya cat ulang atau belum diganti. Ini masih bawaan pabriknya, biarlah, tidak apa-apa, biar kelihatan originalitasnya walaupun agak buluk catnya. Di bagian tutup tangki saya memakai Aku 1 ya teman-teman. Biasanya saya pernah pakai Taiga karena desainnya menurut saya agak bulky, makanya saya berpindah ke Aku 1 ini. Kenapa nggak pindah ke Bipro aja bang? Ya karena saya ingin coba merek Aku 1 ini, katanya yang orang-orang bagus dan emang bener-bener anti mainstream juga. Kebanyakan kan di motor-motor orang-orang kan dia pakai Bipro atau pakai merek Taiga, tapi sekarang saya mencoba pakai yang Aku 1 ini. Ini juga sama, pakai karet premium juga, bahannya juga oke banget ya, dan warnanya sesuai dengan merah ini, sesuai dengan stripping Ninja SSI brand saya ini. Oke, ini tampilannya di bagian kokpit depan. Untuk speedo saya nggak aneh-aneh, masih pakai standarnya karena mau beli yang custom belum ada duitnya juga, dan tampilan look seperti ini juga masih oke sih, masih timeless. Selanjutnya di bagian
pemanis ya, pemanis CNC. Pemanis CNC di sebelah kiri bak kopling saya pakai XYZ Gen 3 perpaduan warna merah dan hitam dual tone. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini bisa dibongkar pasang ya, ini bisa untuk bodi warna hitamnya dan warna merahnya, jadi itu bisa, jadi bisa dibongkar pasang ya. Sebenarnya saya pas datang barangnya unik sekali ini, tapi lumayan lah untuk oke looknya karena motor saya warnanya hitam dan merah. Di bagian tutup seperti juga sama seperti ini tampilannya, dan sayangnya di bagian superkip itu, tutup superkip ini selang haze-nya dicopot, jadi nggak bisa dipasang ya. Otomatis saya copot selang haze-nya itu biar airflow dari FBX itu bisa dipasang. Dan bagian di tutup bodi ini saya pakai garis ini ya teman-teman ya, tampilannya ya masih oke banget yang di bagian bawah. Oke, lanjut di bagian sebelah kanan sama, saya juga pakai XYZ Gen 3 dan tutup airflow juga itu yang superkip, dan tiangnya pakai punya XYZ juga. Ini ya tampilnya teman-teman ya. Bang, kenapa nggak di full XYZ? Alasannya satu, saya cuma mau kelihatannya mencolok aja yang warna ini, tutup superkip dan bak kopling aja, nah, gitu sih. Ini tampilannya teman-teman ya, jadi kelihatan standar tapi racing abis seperti itu. Di bagian knalpot ya, lanjut di bagian knalpot saya pakai RS1 kembung 40,5 step standar. Jadi untuk yang step standar ini pijakan kakinya di belakang masih bisa pakai standar ya, sengaja nggak saya ganti karena saya ingin mengejar look standar tapi racing juga seperti yang saya disampaikan tadi gitu. Dan untuk yang di mana ini Slancer saya pakai punya HBY Thailand moncong titanium warna merah biru silver seperti itu, dan klemnya masih pakai standar. Ini rencana klemnya saya mau ganti ke titanium juga agar serasi dengan montongnya ini. Oke, lanjut ke bagian arm ya. Arm saya pakai punya iTech Gen 2 warna silver hitam. Begini tampilannya. Kenapa saya pilih silver hitam? Yang pertama, karena cocok dengan rangka warna silver, dan hitam cocok dengan bodi di SS Zebra merah ini. Jadi perpaduan yang cocok, silver hitam dipasang di SS Zebra warna merah ini ya teman-teman ya. Oke, jok saya custom sarung MBTech ya teman-teman ya. Ini sarung MBTech, bagel ala RRSE budget pelajar, masih oke banget dipakai dan tampilannya seperti ini. Oh iya, bagian kaliper belakang. Bagian kaliper belakang saya memakai mesin 2 piston original ya teman-teman ya. 2 piston original. Dari penampakan sendiri teman-teman bisa lihat dan bandingkan dengan yang KW. Kalau yang KW itu untuk finishingnya agak kurang rapi, terus agak kurang halus juga. Kalau menurut saya
untuk catnya itu nggak seperti ya kayak gini sih, beda banget. Makanya untuk kenyamanan juga, keamanan juga, saya memakai yang Nissin original 2 piston. Bagian belakang juga ada barcode-nya ya teman-teman ya. Nah itu barcode-nya, bisa teman-teman lihat. Barcode-nya yang asli emang ada barcode-nya teman-teman ya, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian tutup perantai. Saya pakai merek XYZ ya. Seperti ini tampilannya. Emang belum ada selebor lumpurnya di bagian tengah situ, emang nggak ada, tapi rencananya nanti mau saya belikan yang khusus buat pelindung lumpur, yang buat arm high-tech ini. Oke, siap. Mungkin udah segitu aja yang bisa saya share untuk modif Ninja SE Zebra ini. Mohon maaf kalau videonya agak kurang jelas dan part-part yang saya tampilkan kurang lengkap, karena emang bener-bener ini bangunan saya dari awal, emang bener-bener dari nol bangunan saya ini ya teman-teman ya. Saya beli Ninja SE Zebra ini tidak ada part yang terpasang sama sekali, yang modifnya maksudnya ya, modifnya nggak ada yang terpasang sama sekali. Makanya emang saya bener-bener nggarap dari nol, dan dari dikit demi dikit sih, nggak bisa langsung gitu. Ini Ninja SE Zebra saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk yang mau mulai modif Ninja atau mulai cari inspirasi tentang modif Ninja. Mungkin Ninja saya ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi gambaran lah untuk modif Ninja teman-teman yang nanti akan teman-teman garap atau bahkan teman-teman beli ya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen dan subscribe. Selalu saksikan video-video saya berikutnya nanti ketika saya upload. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Selamat pagi.